Satu pria dengan satu wanita masuk ke dalam lift. Detik kemudian pria itu menekan wanitanya ke dinding. Tidak lama kemudian wanita itu membalikkan keadaan. Membuat pria itu merasakan bagaimana rara sakitnya. Setelah wanita itu pergi, lift rusak, pria itu terjebak di dalam. Dia menggunakan kekuatan, teriak minta tolong tetapi tidak ada yang jawab. Buka jaket, buka kancing baju. Dengan kekuatan diri sendiri akhirnya hasilnya bisa buka pintu. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Pintu lift tidak dapat dibuka lebar lagi. Dia terjebak di tengah dua lantai tidak bisa bergerak. Di luar masih sepi tanpa suara manusia. Dia ingin naik ke atas. Tapi badan tidak muat. Tiba-tiba dari luar ada suara. Ada orang sedang teriak dan panik lari lewat situ. Satu wanita jatuh ke lantai. Dia panik minta tolong sama pria ini. Ingin masuk ke dalam lift. Tiba-tiba ada sesuatu tarik dia dari belakang. Pria itu tidak bisa menahannya. Hanya bisa mendengar teriakan minta tolong yang menyedihkan. Pria ini bernama Claudio, manajemen senior sebuah perusahaan. Di samping dia ada banyak wanita, dia adalah bad boy. Hari itu di perusahaan ada staf wanita baru sangat cantik. Dia langsung bersemangat. Tidak menyangka wanita itu sangat mengerti. Bisa berjalan dengan manajemen tinggi di perusahaan membuat dia sangat senang. Dalam lift istri dia telepon. Istri kasih tahu jika di jalan terjadi kerusuhan. Minta Claudio harus berhati-hati. Saat itu, lift ero dan langsung berhenti. Claudio terjebak di dalam. Dia langsung laporkan ke security. Staf mendengarkan suara punya Claudio. Langsung kirim orang datang untuk selamatkan. Claudio tidak bisa sabar lagi, telepon staff service. Tukang listrik memberitahu jika mereka sedang memeriksa. Sifatnya membuat Claudio sangat marah. Tiba-tiba, ada suara dari sana minta tolong. Lalu tidak ada suara lagi. Claudio telepon ke ruang security datang untuk selamatkan dia. Staf baru saja mendengar. Atasan marah, langsung minta maaf. Dan berkata akan sendiri pergi untuk memeriksanya. Claudio tenangkan diri, dia memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Menggunakan kekuatan diri untuk membuka pintu lift. Menemukan di luar tidak ada orang. Saat itu istri menelepon. Istri berkata seseorang sedang coba membuka pintu. Bilang Claudio cepat pulang ke rumah. Tetapi Claudio sedang terjebak dalam lift, tidak bisa pulang. Dia bilang istri kunci pintu dengan hati-hati dan langsung lapor polisi. Sang istri mengikuti tetapi sangat ketakutan. Claudio hanya bisa meminta asisten untuk datang ke rumah dia untuk memeriksa. Lalu istri menelepon lagi. Berita kerusuhan sudah ada di koran. Kata-kata istri membuat Claudio merasa buruk. Ambil sebatang rokok, mencoba untuk tenangkan diri. Tiba-tiba ada suara kaki datang. Tiba-tiba di luar lift ada suara teriak menyedihkan. Claudio di dalam tidak dapat melihat keluar. Ada apa telah terjadi di luar? Membuat Claudio terkejut. Dia perlahan mendekat pintu. Ingin melihat situasi di luar. Tiba-tiba ada dua orang bergegas mendekat. Claudio jatuh, ketakutan. Melihat di tubuh banyak darah, lalu wajah sudah mutan. Terlihat seperti zombie. Untungnya pintu lift terlalu kecil jadi zombie tidak bisa masuk ke dalam. Mereka hanya bisa masukin satu tangan ke dalam. Tiba-tiba ada suara kaki dekat situ membuat zombie langsung pergi. Claudio sangat ketakutan. Dia tidak mengerti kenapa di perusahaan ada zombie. Lalu asisten telepon. Di jalan ada masalah jadi belum sampai ke rumah dia. Claudio perlahan omong. Tapi di telepon ada suara melengking. Lalu kehilangan koneksi. Jelas sudah terjadi sesuatu dengan asistennya. Claudio putus asa. Dia terus-menerus menekan tombol untuk memanggil security. Tepat waktu security balik dan omong. Dia mengatakan di atas itu tidak ada apa, bahkan tukang servis juga tidak kelihatan. Claudio tidak tahu harus omong apa. Hanya bisa pelan omong sama security. Tiba-tiba dari sana ada suara jeritan. Jelas, security sudah mati juga. HP berdering, istri menelepon lagi. Baru angkat HP. Tiba-tiba ada satu tangan meraih leher dia. Ternyata itu adalah wanita tadi. Wanita itu sudah menjadi zombie. Saat itu dia hanya bisa teriak. Claudio ambil pegangan lift. Gunakan kekuatan tikam untuk membuat zombie jatuh. Dia langsung ambil air minum dari tas untuk mencuci semua darah di tubuhnya. Lalu robek dokumen taruh di lantai. Mayat zombie membuat dia panik. Dia gunakan tongkat untuk dorong mayat menjauhi dari pintu lift. Tiba-tiba ada suara kaki datang lagi. Ternyata itu adalah karyawan baru. Claudio panggil dia datang. Mereka gunakan tongkat besi untuk mencoba buka pintu lift lagi. Tidak menyangka tongkat itu jatuh ke bawah membuat suara. Suara tarik perhatian zombie dekat situ. Gadis itu ingin masuk ke dalam lift. Claudio menggunakan kekuatan untuk tarik ke dalam tetapi tetap tidak bisa. Melihat zombie sudah mendekat gadis itu langsung lari. Tidak menyangka. Zombie dibunuh oleh gadis itu. Claudio terkejut. Bahaya sudah lewat, mereka berdua senang tertawa. Tiba-tiba ada dua zombie datang. Gadis itu berteriak. Saat itu Claudio menelepon istrinya. Baru omong berapa kalimat, ada suara tangisan menyedihkan. Claudio pegang kepala dan menangis. Sekarang dia merasakan di luar sangat menakutkan. Tiba-tiba di luar ada satu orang. Dia pegang kapak perlahan datang. Dia adalah rekan punya Claudio. Pria itu ingin masuk ke dalam lift untuk bersembunyi.
Tetapi Claudio berkata jangan coba lagi. Tidak muat untuk masuk ke dalam. Sekarang dia sudah putus asa. Perlahan melihat semua orang satu persatu mati di depan mata. Dia sudah tidak ada alasan untuk hidup lagi. Sekarang dia marah dengan suara keras menegur di luar. Satu zombie datang. Tidak menyangka. Sekretaris wanita ikuti suara datang ke situ. Sedetik kemudian zombie bergegas ke depan. Claudio teriak terus. Bahkan lempar jam tangan keluar juga tidak berguna. Akhirnya hanya mendengar suara teriak punya wanita itu. Claudio menyalahkan dirinya sendiri. Tiba-tiba di luar ada surat tembakan, zombie semua terbunuh. Satu prajurit perlahan datang. Dia ingin selamatkan Claudio tetapi harus temukan ruang mesinya. Berikan walkie-talkie dan pistol. Di bawah pimpinan Claudio akhirnya menemukan ruang kontrol juga. Lift sudah nyala lagi. Tetapi zombie juga menemukan dia. Claudio menembak berapa kali semua zombie mati. Lalu dari walkie-talkie ada suara membuat dia menakutkan. Sepertinya prajurit itu dalam bahaya. Ada berapa suara tembakan tidak jauh dari situ. Ternyata itu adalah rekan prajurit tadi. Tidak lama kemudian orang itu sudah mati oleh zombie juga. Zombie berdiri di pintu mencoba untuk masuk ke dalam lift. Claudia lelah, masukkan pistol ke dalam mulut. Tiba-tiba di atap lift ada suara punya prajurit yang tadi. Claudio dengan cepat buka atap liftnya. Dia melihat prajurit itu sudah digigit sama zombie. Prajurit ceritakan virus zombie bocor keluar dari lab. Pada akhirnya, kedua pria ini mulai sertikan tentang kehidupan. Prajurit berkata, istri dia adalah kebanggaan punya dia. Claudio sedih. Karena seorang bad boy seperti dia. Sekarang sangat menyesal, minta maaf istri. Setengah malam, prajurit itu mulai berubah. Claudio hanya bisa menembak saja. Suara tembakan menarik perhatian semua zombie dekat situ. Setelah pertempuran sengit, dia kelelahan. Telepon berdering, itu adalah istri dia. Jadi dia sudah diselamatkan oleh tentara, sekarang sudah aman. Claudio senang. Ini adalah kabar paling baik dalam hari ini. Sekarang dia sudah ada termotivasi untuk hidup. Dia menusuk roda pintu dengan tongkat. Akhirnya berhasil buka pintu lift. Lalu dia keluar jalan. Kota yang ramai, sekarang hanya mayat yang tersisa di mana-mana. Tidak ada suara di semua sisi. Dia ambil botol susu. Dipegang kaki oleh zombie di samping. Satu tembakan zombie jatuh ke tanah. Ternyata ada prajurit selamatkan dia. Ini adalah film horor. Seluruh adegan dalam film adalah di lift kecil ini. Dialog dalam film tidak banyak, sepenuhnya bergantung pada pengalaman akting. Penonton yang bisa dengan sabar menonton semuanya benar-benar keren. Plot dalam film ini sempurna. Jika Anda tertarik, Anda dapat menonton seluruh film.